Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini, bisa bangun di pagi hari, di subuh hari. Allah ringankan kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan, setiap tautan hati kita ke rumah Allah ini, Allah catat itu bagian daripada amal saleh kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah hendaknya dengan kita selalu mengamalkan sunnahnya Rasulullah, dengan kita selalu membaca dan mendengar hadis-hadis Rasulullah, kita termasuk golongan orang-orang yang Allah izinkan bertemu dengan Rasul kita. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, hadis daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an. Hadis sebelumnya adalah hadis riwayat daripada Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Hari ini hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik lebih dikenal ibunya dan dia. Ayahnya tak begitu dikenal. Yang terkenal itu adalah ibunya. Dan bahkan mungkin dari penduduk Madinah tidak ada yang tidak kenal dengan sosok perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itulah ibunya Anas bin Malik. Tak pernah orang melakukannya, ibunya itu melakukan. Kalau bahasanya orang-orang sufi, ibunya inilah yang mengajarkan keberkahan, adanya keberkahan, meyakini sebuah keberkahan itu, itulah ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik. Apa kerjanya yang tak dikerjakan oleh orang? Mengumpulkan keringat Rasulullah. Itu kerja ibunya Anas bin Malik. Keringatnya Nabi SAW dikumpulkan keringat Nabi. Ada yang mengatakan memang yang melekat di baju Nabi, ada yang mengatakan yang melekat di tikar yang dipakai oleh Rasulullah ketika Nabi SAW tidur di siang harinya. Diambil dengan memakai kapas, diambil dikumpulkan di dalam botol kecil keringat Rasulullah SAW, dan keringat itu dijadikan parfum oleh ibunya Sayyidina Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Jadi memang sudah dekat keluarganya ini dengan Rasulullah SAW. Itulah yang dalam hadis sahih, keringat Nabi yang Nabi sendiri tak tahu kalau itu keringatnya Rasulullah. Karena sudah jadi parfumnya. Jadi kata Nabi, nampak Nabi ada botol kecil, kata Rasulullah, ini punya siapa ini? Awalnya dibuka Rasulullah, dicium Nabi. Oh, parfum yang paling lezat. Kata baginda, ma arih tu, katanya, tidak pernah aku
membaunkan baunan parfum yang lebih lezat daripada ini, kata Rasulullah. Ini siapa punya? Saya ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim. Engkau dapat di mana? Aku tidak dapat di mana-mana ya Rasulullah. Engkau beli di mana? Aku juga tak beli di mana. Jadi kenapa? Ada apa ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menginginkan parfum yang seperti ini. Tidak pernah aku menjumpai parfum yang selezat ini, kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, hadza min ariqika syarif. Ini adalah keringat engkau ya Rasulullah. Itu keringat Nabi. Ini adalah keringat engkau. Hadza min ariqi, kata Nabi. Ini keringat aku, kata Rasulullah. Iya, dah ambil sajalah oleh engkau, kata baginda Nabi kepada Sayyidah Ummu Sulaim. Itu dia. Jadi ini menepis tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengatakan Nabi itu jorok, Nabi itu kotor. Itu hadis itu sudah menjawab seluruh tuduhan-tuduhan daripada orang-orang min mustasyrikin, orang-orang yang melawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tidak pernah ada sekalipun dan sedikit pun lalat hinggap di tubuh Rasulullah yang mulia. Kenapa? Karena memang tubuh Nabi tidak baun, tubuh Nabi tidak kotor. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Zubabah, zubabah tu artinya lalat. Kalau bahasa awaknya langau, itu zubabah. Kalau ada orang bagi namanya anaknya Zubabah, berarti berlangau anak itu. Ahmad Zubabah katanya umpama, kan ancak panggilan Zubab gitu. Zubab lalat. Lalat. Nabi tak pernah tubuh Rasulullah dihinggapi lalat. Anas bin Malik punya ibu, Anas dan ibunya sangatlah terkenal. Dari kecil Anas bin Malik usia 6 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, tapi Anas bin Malik ni sudah dipandu oleh ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Belum berjumpa dengan Rasulullah. Tapi sudah cinta. Maka ada orang yang cinta itu lewat pendengaran saja sebelum matanya melihat. Mendengarnya saja sudah menjadi cinta. Anas bin Malik tiap malam diceritakan oleh ibunya, begini Rasulullah, macam ini akhlak Rasulullah. Belum jumpa. Sampai Anas bin Malik ingin mengajak ibunya pergi ke Makkah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Belum boleh nak, kata sang ibu. Bahaya nak, nanti kita dibunuh orang nak. Akhirnya ditahanlah rindu itu ditahan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian Nabi masuk Madinah, dikenalkanlah oleh ibunya Ummu Sulaim Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dekat. Anas bin Malik ini kalau riwayat Abi Hurairah ada 2 riwayat. Satu Sayyidah Aisyah, satu riwayat Abi Hurairah. Menurut Sayyidah Aisyah, yang mirip salat dengan Rasulullah, yang mirip betul salat Rasulullah itu dengan sahabat yang bisa menirunya, kata Sayyidah Aisyah adalah Abdullah ibnu Umar. Cara rukuk Nabi, cara tasyahud Nabi, cara i'tidal Nabi itu Abdullah ibnu Umar. Kata riwayat satu lagi, riwayat Abi Hurairah, yang paling mirip cara salatnya dengan salatnya Rasulullah itu Anas bin Malik. Itu yang meriwayatkan adalah Abi Hurairah. Jadi ditinjau, ditilik mana yang lebih banyak Nabi melakukan salat di depan Sayyidah Aisyah kah atau di depan Abi Hurairah? Tentu lebih banyak Nabi melakukan salat di depannya para sahabat, yang diantaranya adalah Abi Hurairah. Salat malam di depan istri-istri Nabi, salat malam di depan istri-istri Rasulullah, salat wajib di depannya para sahabat Nabi. Berarti kalau begitu, salat wajibnya Nabi yang mirip dengan Rasulullah betul Anas bin Malik. Salat sunnah Nabi yang mirip dengan Nabi adalah Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Pas mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Anas bin Malik ni meniru betul gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi dalam riwayat hadis dalam Syama'il ada, Nabi itu paling suka makanan itu makanan yang ada buah apa di kita itu, buah lambu, buah-buah apa itu? Ada di kita labu ya. Kundu labu beda. Labu. Labu yang kuning itu apa? Labu itu makanan yang paling disukai Rasulullah.
Sampai dalam riwayat hadis itu, labu itu Nabi makan, Nabi congkel. Saking tak ada lagi isinya, Nabi kikis, Nabi congkel pakai jari Nabi. Kan bisa itu dikikis itu. Itu nampak oleh sahabat. Sahabat menyaksikan itu. Labu tadi digitukan oleh Nabi. Saking sukanya Nabi dengan labu tadi. Labu Cino itu ya, labu Cino tu. Beda lagi. Yang kuning itu, yang kadang orang buat kolak itu tu. Apa itu? Itu labu. Ya, labu kan? Labu. Mana tahu kat adalah khilafiyah kan, khilafiyah tentang labu tadi. Itu diambil Nabi. Oleh Rasulullah sampai bersih. Pakai jari Nabi. Nampak Anas bin Malik nampak. Jadi dalam satu riwayat ada makanan yang dihidangkan, banyak dihidangkan makanan. Nabi sudah meninggal dunia. Kan Anas bin Malik umurnya panjang. Anas bin Malik usianya di atas 100 tahun. Nabi sudah meninggal dunia. Sahabat-sahabat khalifah berganti. Tak ada lagi. Jadi Anas bin Malik ni diundanglah. Karena beliau terkenal 10 tahun jadi pembantu Nabi. 10 tahun menyediakan air untuk Nabi solat malam. 10 tahun membentangi sajadah Nabi untuk solat. 10 tahun selalu menyimpan sendal Nabi. Pokoknya Anas bin Malik itu kemana Nabi ikut, kemana Nabi pergi dia ikut. Nampak nanti tergantung sendal di sebelah sini satu, sebelah sini satu. Itu sendal Rasulullah tu. 10 tahun. Tentu orang tabi'in memuliakan. Sahabat sudah banyak meninggal, khalifah sudah berganti. Tentu orang-orang memuliakan. Seperti tabi'in memuliakan sahabat Nabi. Ini bukan sahabat Nabi sembarangan ini. Periwayat hadis terbanyak tinggalnya bersama Rasulullah 10 tahun berkhidmat. Sampai Nabi meninggal dunia dia berkhidmat untuk Rasulullah. Diundanglah Anas bin Malik. Karena ini sahabat Rasulullah, orang yang mulia, dihidangkan hidangan yang banyak. Banyak hidangan itu, sangatlah banyak hidangan itu. Ketika hidangan yang banyak tadi itu, adalah di sana labu. Ada labu tadi. Dalam riwayat itu disebutkan Anas bin Malik tidak mengambil hidangan-hidangan yang lain itu. Pertama kali yang diambil Anas bin Malik adalah labu tadi. Labu tadi diambil oleh Anas bin Malik, dimakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Jadi para tabi'in ini heran, sebanyak tu makanan yang lomak, sebanyak tu makanan yang enak di hidangan, tidak disinggung, tidak disentuh oleh Anas bin Malik. Kenapa cuma labu saja yang disinggung oleh Anas bin Malik? Diberanikanlah bertanya. Kata sahabat bertanya, "Ya Imam, ya Syekh, Imam, kenapa kok Imam sebanyak go makanan, apa dia cuma labu tu saja yang Imam makan?" Itulah dapat hadis tu oleh sahabat ketiga itu. Kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan labu sampai dengan mencongkel dengan jarinya, dan makanan itulah makanan yang paling aku sukai karena Nabi menyukai makanan itu. Sampai ke tahap itu sahabat cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak jo yang paling disayang hidup Nabi. Itu dia. Bukan jengkolnya, tapi labu tadi tu. Makanya saya pernah mendengar dukun-dukun kabarnya tak mau makan labu tu. Itu pernah saya dengar. Pernah saya mendengarnya itu. Takutnya katanya bisa hilang ilmunya katanya. Bisa hilang lemunya katanya. Bukan ilmu lemunya. Bisa hilang lemunya katanya kalau makan labu tadi. Itu makanan yang paling disukai oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Anas bin Malik. Pokoknya Anas bin Malik ni masya-Allah radhiyallahu an. Sampai bisa Anas bin Malik menghitung jenggot Nabi yang beruban berapa ndak yang dekatnya dengan Rasulullah itu. Hadis pertama dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut beliau tidak ada yang beruban, padahal usia Nabi sudah 60 tahun ketika itu. Bukan Nabi cat, enggak. Nabi mengharamkan bahkan mencat itu. Tidak ada uban di rambut Rasulullah. Yang beruban cuma jenggot Nabi, dan itu tak lebih daripada 20 helai. Dari mana Anas bin Malik tahu tidak lebih dari 20 helai yang beruban? Itu karena saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik orang yang paling beruntung sekali. Setiap saat melihat Rasulullah, setiap saat berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat doa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah usianya ya Allah. Usia Anas bin Malik panjang sekali.
Sampai pernah Anas bin Malik mengatakan, aku sudah bosan hidup katanya. Sudah bosan hidup maksudnya daripada 3 yang didoakan Nabi untuk aku, seluruhnya sudah aku dapatkan, kata Anas bin Malik. 1 lagi kalau boleh aku bermohon yang keempat, agar ketika aku meninggal dunia Allah pun ampuni dosa aku. Itu doa Anas bin Malik yang keempat, ketika aku meninggal dunia Allah pun mengampuni daripada dosaku. Itu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Banyak kisah Anas bin Malik dengan Rasulullah, banyak sekali. Kalau kita buka manaqib daripada Anas bin Malik, itu sangatlah banyak. Sampai ketika Anas bin Malik meriwayatkan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anas bin Malik inilah orang yang termasuk teliti meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setelah makan, Nabi berikan, kadang Nabi ajak Sayyidina Anas bin Malik makan dengan Nabi. Minum macam tu juga, dapat keberkahan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala, masuk kita ke hadis, innal kafira idza amila hasanatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira, sesungguhnya orang kafir. Kafir ya tak bisa kita bahasakan ke bahasa yang lain. Ya kafir, kafir. Berbeda dengan bahasa kilap itu, kal bahasa Arab, bahasa kitanya anjing. Ya mungkin kalau di masjid bolehlah kita terjemahkan sedikit dengan bahasa santun. Ya mungkin dengan bahasa kilap juga boleh, atau dengan bahasa yang berkaki 4 boleh juga, atau tidak apa-apa dengan bahasa anjing. Cuman jangan terlampau sering-sering mengucapkannya di masjid. Ini ada kemarin video salah seorang ustaz ceramah, kata ustaz tadi ceramah, anjing tu ya anjing, jangan diterjemahkan jo wow katanya lah. Tu di dalam masjid tu sedang pengajian, mungkin sedang khutbah Jumat malah, sedang khutbah Jumat. Jadi dia katakan memang dia bahasakan bahasa anjing. Masa kita lebih sopan pula, kita lebih lunak pula kita daripada Allah katanya. Al-Quran saja mengatakan anjing ya anjing atau enggak? Al-Quran tak ada mengatakan anjing. Yang dikatakan Quran itu kalb wal khinzir. Terjemahan di kita anjing dan babi. Namanya terjemahan, bolehlah kita agak agak mensantunkan sedikit. Sama dengan bahasa ini, innal kafir. Kafir bahasa Arab, bahasa kitanya apa? Kafir juga, iya enggak? Kafir. Bahasa Arab, bahasa dipakai dengan bahasa Indonesia kan ada. Oh, itu non muslim itu sudah nama lain. Tapi kalau kafir, ya kita biasa kafir. Nah itu siapa itu muslim enggak? Oh, hendaknya kafir. Kafir bukan non muslim dia. Samalah halnya dengan orang-orang yang ketika ditanya dia, hal anta muslim? Engkau muslim? Yo, gitu jawabannya. Hal anta muslim? InsyaAllah. Itu tak bisa itu menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Jadi jelas dalam Islam tu muslim atau kafir, jelas dia. Jadi masih bisa bahasa yang lunak dipakai dalam menterjemahkan, seperti bahasa anjing itu bahasa kasar. Tapi kafir kasar enggak? Enggak, biasa saja di kita. Orang yang tak beriman ya kafir. Orang kafir saja nak tersinggungnya diimbau kafir. Orang Islam pula yang rusuh mencari terjemahan yang agak santun. Orang kafir itu dipanggil kafir, mereka tidak risau ya, karena memang mereka menyadari mereka kafir. Mereka bukan orang yang beriman. Menurut Islam orang yang tak beriman ya kafir. Gitu dia. Jadi innal kafira, sesungguhnya orang kafir. Ya kalau ndak ni dia mau kafir, ucapkan dulu kalimat syahadat. Beriman, sunat, dirikan salat. Insya-Allah lah muslim itu. Tapi kalau tidak ya kafir. Innal kafira, sesungguhnya orang kafir. Nabi mengatakan kafir. Idza amila hasanatan. Kafir bahasa Arab, bahasa kita kafir. Kursi bahasa Arab, bahasa kita kursi. Apa lagi? Musyawarah bahasa Arab, bahasa kita musyawarah. Tidak bisa kita terjemahkan dengan terjemahan lain, memang itu bahasa kita. Mimbar bahasa Arab, bahasa kita ya mimbar. Mihrab bahasa kita juga itu. Jadi seluruhnya rakyat, riayah bahasa Arab, bahasa kita ya rakyat. Jadi tidak bisa kita cari dengan makna yang lain bagaimanapun, tidak bisa. Itu dia. Sama dengan sarawa. Sarawa bahasa Arabnya sirwal, sarawil katanya. Dalam hadis kan ada itu sarawil. Jadi sarawa itu dari bahasa Arab itu. Sarawa, sarawa bahasa Arabnya sarawil. Sarawil atau sirwal. Sirwal, sin rawaw, sarawa. Itu bahasa Arab itu. Sarawil,
sarawa bahasa Arab. Jadi kalau ingin menyebut orang kabirus sarawil. Kabir sarawil itu gadang sarawa namanya. Ya mungkin sampai ke apa tadi tersinggung apa tu kan apa gadang sarawa, apa mah tersinggung apa tu kan bahasa Arab. Apa kabir sarawil ya itu yo baru ni. Gadang sarawa, kabir kan besar artinya kan. Kabir sarawil sarawa, kabirus sarawil gadang sarawa. Ciota je dan lainnya. Corak mana-mana, mau nambah bini bini di rumahnya penakut ke bini. Innal kafira sesungguhnya orang kafir. Iza amila hasanatan, tengok cara orang kafir beramal kata Rasulullah macam mana? Iza amila hasanatan, apabila melakukan kebaikan, ini orang kafir nih. Orang kafir apabila melakukan kebaikan, hasanah itu kebaikan. Hasanah kebaikan. Kalau keburukan sayyi'ah dia. Jadi ada hasanah, ada sayyi'ah. Hasanah kebaikan, sayyi'ah keburukan. Tu. Jadi bahasa Arab tu enak dia. Hasanah kan sudah bahasa kita juga hasan. Hasanah bagus. Ya, baik. Sayyi'ah buruk. Innal kafira idza amala hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya. Sesungguhnya orang kafir apabila beramal, apabila melakukan amalan kebaikan di dunia maksudnya, ut'ima memberi makan. Orang kafir kalau nampak kita nyagi kita makan. Mudah dia pas kurban disembelihnya pula sapi dibagi-bagikan yang ke kita. Ya boleh kita menerima ya. Dimasaknya nasi dibagikannya ke kita. Dibagikannya makanan, dibagikannya sembako untuk kita. Apa tujuan si kafir tadi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ut'ima biha tu'matan fid dunya," agar Allah murahkan pula rezekinya di dunia. Itu keyakinan kafir-kafir ini. Keyakinan kafir-kafir termasuklah keyakinan orang-orang tu, mereka banyak memberi membantu itu agar urusan mereka di dunia pun lancar. Jual beli mereka di dunia pun lancar. Itu tujuan mereka. Itu kata Nabi. Jadi jangan buat sangka pula ada lu tujuan ini untuk akhirat. Tak ada tu dah. Tak ada. Kerana mereka tak percaya dengan akhirat. Tak ada niat untuk akhirat mereka sama sekali tak ada. Itu tujuannya untuk dunia saja. Semakin banyak mereka membantu orang, semakin banyak pula lah rezeki yang mereka dapatkan. Maka hati-hati kita. Kalau ada niat kita seorang Muslim yang seperti itu, mudah membantu orang, sering bersedekah, sering apa. Tapi kalau niat untuk kepentingan dunia saja, berarti kita berkakak beradik dengan si kafir. Maka tak masuk kali-kali seorang ustaz yang mengajak orang bersedekah itu, nanti akan datang kepada ibu. Kalau ibu bersedekah 1 juta, akan datang berapa katanya? 100 juta. Kalau ibu berinfak 10 juta, akan datang 1 miliar nanti. Itu kali-kali, cara kali-kali yang dipakai oleh si kafir. Balasannya langsung di dunia yang ia inginkan. Dapatnya itu langsung di dunia. Itu cara kali-kali kafir. Mukmin bagaimana? Kata Rasulullah, wa ammal mu'minu fa innallaha yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Adapun orang mukmin, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin dia melakukan kebaikan, yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah, dia masih memiliki simpanan, maka Allah memberikan simpanan kepadanya kebaikannya itu di akhirat. Itu kalau orang mukmin. Wak bantu orang tapi karena Allah, pahala kita dapat di akhirat pun kita mengambil manfaat, di dunia pun Allah beri. Itu dia. Tapi tujuan tadi tetap untuk akhirat. Begitu dia. Berbeda dengan si kafir tadi. Kafir dibantunya orang tujuan agar jualannya lebih laris lagi, di dunia ini lebih banyak. Muslim tak? Mukmin tujuan tetap akhirat tapi dunia dia dapat. Begitu dia. Fa ammal mu'min fa innallaha yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Mukmin ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia melakukan amalan saleh, ketika dia memberi makan orang, yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Dia memiliki cadangan
tabungan yang akan dia ambil nanti di akhirat. Di dunia dia juga mendapatkannya. Jadi di dunia Allah gih, di akhirat pun Allah beri. Tapi niatnya apa? Tetap untuk akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Jadi di dunia ini kenapa kok Allah beri pula kita di dunia? Bukannya cukup di akhirat saja. Tidak, di dunia Allah beri. Kalau kafir di dunia saja, di akhirat tidak. Karena itu metode cara kali-kali kafir. Muslim kenapa Allah beri pula dia di dunia? Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Karena orang yang beriman itu dia melakukan sedekah amal kebaikannya di dunia karena taat kepada Allah. Itu dia. Kita kan karena taat kita bantu orang, kita sedekah untuk orang. Tapi tujuan kita tetap untuk akhirat. Di dunia Allah lariskan dagangan kita, di dunia Allah lariskan jual beli kita, dan di akhirat pun kita masih memiliki cadangan amalan soleh. Itu orang mukmin. Jadi kita terserah nak jadi macam mana kita. Nak model cara kafir kah atau nak cara model mukmin? Cara kafir ya untuk dunia saja. Dibantu orang 1 juta untuk dapat 10 juta. Dia bantu nanti sedekah nanti 10 juta. Di dalam hati sudah terniat kalau 10 juta kau dapat kau apa? 100 atau 1 M. Cara kali-kali ustaz tu. Kalau 1 M dapatnya nanti sekian M, sekian M. Kali-kali dunia yang seperti itu tu cara kali-kali kafir. Tapi Muslim tak. Dia bantu orang karena Allah. Dia bantu orang karena Allah. Di dunia juga Allah beri dia, di akhirat nanti juga Allah sisakan untuknya. Itu dia maksud daripada hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Jadi intinya bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, niatkanlah lillah, karena Allah. Itu dia. Jadi jangan karena yang lain. Awak solat duha, untuk apa solat duha? Ya agar boleh murah rezeki. Kan ada niat dunia kita di sana. Baca waqiah setiap malam. Untuk apa baca waqiah setiap malam? Setiap pagi baca waqiah agar semakin murah juga rezeki. Sawit semakin banyak juga, buahnya semakin banyak juga, harganya semakin naik juga. Tapi malam tadi 900 turun. Yang punya kebun sawit lamu temanongnya malam tadi. Dari 3.300 turun 900. Kan teman uang tu. Itulah tu. Minyak sudah murah lagi, tak ada ekspor lagi. Pasti orang punya sawit tu doa bulannya, kalau bisa naik ilmu dia potong aja lah balik, kata dia, macam mana lah balik. Fayut'imu. Jadi itu cara metodenya si kafir. Bersedekah dia di dunia untuk mendapatkan penghasilan dunia. Kalau mukmin bersedekah dia di dunia untuk mendapatkan akhirat. Akhirat dulu untuk mendapatkan akhirat, kemudian dunia Allah berikan juga karena taatnya. Hadis berikutnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qal, Jabir bin Abdullah makruf, tahu kita sahabat Jabir orang yang banyak melihat langsung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ni sampai kuda Jabir ni lambat orang pergi perang. Jadi Nabi singgah di sebuah wadiah. Wadiah ni sebuah lembah, istirahat Rasulullah di sana. Ketika Rasulullah istirahat di tempat itu, datang salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, nak nampak di kita Jabir dia ya Rasulullah. Mungkin Jabir ni tak ikut perang dia ya Rasulullah." Tengok yang hadir, memang tak ada Jabir bin Abdullah. Ini orang-orang yang provokasi, yang hobi provokator tu memang ada juga kadang memang. So hobi mangit-angit. Nak ikutnya ya Rasulullah. Nak nampaknya dia tadi dia Rasulullah. Nak ikutnya. Ada satu teman terdekat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Katanya, ikut Jabir ya Rasulullah. Dia kemarin mengatakan kepada aku, dia ikut perang ya Rasulullah. Azunnu, aku kira dan aku sangka ni ya Rasulullah, bahwa Jabir bin Abdullah ni terlambat datang ya Rasulullah. Kalau begitu ialah kita tunggu sajalah, kata Rasulullah. Tunggu. Betul. Nampak kuda yang dari jauh sana berjalan pelan-pelan. Huwa Jabir ya Rasulullah. Itu Jabir ya Rasulullah. Huwa Jabir, ya itu Jabir. Ditunggulah Jabir bin Abdullah. Ditunggu dari Rasulullah. Sampai ke rombongan Jabir bin Abdullah. Jabir belum turun. Kenapa? Lima tata'akhir. Kenapa lambat? Kata Rasulullah kepada Jabir. Kata Jabir, kuda engkau nak muka kencang dia ya Rasulullah. Kuda aku ini tak mau laju dia ya Rasulullah.
Tak mau cepat larinya ya Rasulullah. Nabi pukul kuda tadi dengan memakai tongkatnya Nabi. Pinggul kuda tadi Nabi pukul sambil Nabi berbicara dengan kuda ini. Ketika itu juga langsung kuda ini lari sekencang-kencangnya. Sehingga Jabir pun payah pula merem. Ya karena orang lah merangkak, wala merangkak je dulu. Kata Rasulullah, taruh je lah dulu, kata Nabi. Itu dia. Itu mukjizat Nabi yang langsung nampak oleh Jabir bin Abdillah. Siapa bisa kita macam itu? Jadi awak kalau rusak-rusak pula lah mobil kita boleh juga. Kita cuba lah tokok pula kan sipak. Nang hidup kau nyawa kan. Itu Jabir bin Abdillah. Bayar hutang macam tu juga. Jabir yang paling banyak mendapatkan mukjizat Nabi ditengok dengan kacamata dengan matanya langsung. Ya, tentang membayar utang ayahnya. Pada punya kebun kurma berapa? Punya pokok kurma 10 pokok. Bisa dilunasi hutang ayahnya. Jabir menengok Nabi memecahkan batu ketika perang Khandaq, batu besar dipecahkan dengan tongkatnya oleh Rasulullah. Mukjizat Nabi. Jabir juga melihat Nabi dihidangkan makanan oleh Jabir bin Abdillah untuk beberapa orang, 5 orang, tapi diajak Nabi 70 orang. Jadi Nabi tak makan, nampak oleh Jabir. Nabi kalau tak makan tu mudah menandakannya. Apa? Diikatkan batu di perutnya. Maka tu ada dalam rawi Al-Barzanji disebutkan itu, wa wada'al hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Di Nabi SAW ketika lapar, Nabi wa wada'al hajara minal ju'i, Nabi mengikatkan batu ketika perut Nabi lapar. Jadi kalau nampak benjolan di perut Nabi, itu tanda Nabi sudah 2 dan 3 hari tidak makan, minum saja. Itu Rasulullah SAW. Yang dimakan tak ada. Yang akan dimakan itu yang tidak ada Rasulullah SAW. Ini kerja juga nih. Karena persiapan perang Khandaq. Perang Khandaq kan perang gali parit. Gali parit persiapan. Alhasil, Sayyidina Jabir bin Abdillah nampak Nabi perutnya seperti itu tuh. Ini Nabi pasti belum makan. Pulang Jabir bin Abdillah, ditanya ke isteri, ada nak yang kan buat masak? Lai bang, gandum seketik aja. Sisa gandum yang kemarin aja. Hewan ada enggak? Enggak. Ada anak kambing. Kalau kita kambing yang di kita ni anak kambing menurut mereka. Kalau menurut awak kambing gadis. Kambing yang masih muda lah begitu. Nah, kita sembelih, disembelih oleh Jabir bin Abdillah. Orang Arab makan kambing muda macam tu untuk 5 orang saja. Balik masak setelah masak balik Jabir bin Abdillah, kata Jabir, ya Rasulullah, nanti makan di rumah saya Rasulullah, makan siang, kata ya Rasulullah. Baik, alhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat tawaduk Nabi. Nabi tidak memandang orang yang mengundang Nabi. Orang kaya Nabi datang, orang miskin Nabi datang. Siapapun yang mengundang Rasulullah, Nabi tetap datang. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang jauh betul dengan akhlak kita, adab-adab kita jarang. Kita kalau mengundang tengok dulu, orang kaya ndak, tengok rumahnya encak ndak. Tengok bekoinya mengundang, tengok harga undangannya. Harga undangannya harga 30 atau harga 7.000. Itu ndak. Tapi kalau para pejabat nak kampanye biasanya datang je tu. Walaupun nak diundang kadang datang je. Kok rumah buruk pun datang juga. Rasulullah memang tak kampanye, ada kampanye tak kampanye. Nabi datang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi ajak yang 70 orang ni, kata Rasulullah, kita nanti makan di rumah Jabir. Kata Jabir, ikut untuk 5 orang. Yang akan datang 70 orang. Inilah yang disebut di dalam kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, undangan yang boleh mengundang orang lain selain daripada dirinya, itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Ibanatul Ahkam disebutkan itu. Yang diundang Rasulullah, tapi Rasulullah boleh membawa orang lain. Kalau kita tak boleh, haram pak. Yang diundang kita saja yang pergi. Anak isteri tak boleh bahkan. Jadi kalau diundang, Ustaz, nanti datang pernikahan anak saya, ya Ustaz ya, di hotel itu. Saya sendiri diundang, saya yang berangkat. Tak boleh saya bawa anak isteri. Tak boleh. Di kita beda. Yang diundang 1, yang tiba 10 orang. Iya. Anaknya agak ber7, bininya lagi 8, pembantunya berdua 10. Berisi aja amplop 100.000 lah. Kan manalah kita ni. Jadi dalam pandangan syariat yang dibolehkan membawa orang lain itu cuma taksis kepada Rasulullah. Kepada kita tak boleh. Jadi siapa yang diundang, dialah yang pergi. Jadi 70 tadi itu kalau bahasa acunya lah komak lah risau. Jabir bin Abdillah, macam mana ni? Ni hidangan untuk 5, yang akan datang 70.
Ni bahaya ini. Akhirnya kata Nabi menengok macam tu, nak biarkan aja lah dulu, kata Rasulullah. Nabi kacau yang masih di tungkunya itu, kata Nabi, waqsim lahum, bagikanlah kepada mereka. Dibagikanlah ke 70 orang tadi. Ke 70 orangnya memakan itu dan seluruhnya mengatakan kami kenyang. Kami kenyang, kami kenyang, kami kenyang, kami kenyang. 70 orang dibagikan itu. Itu mukjizat Nabi yang nampak oleh Jabir bin Abdullah. Itu Nabi je bisa tanya, kita tak bisa kacau je tadi boleh cuba dak nak kenapa je ni. Nak kan bisa bertambah ni. Itu Rasulullah. Sama dengan susu yang diminum oleh Abi Hurairah dalam riwayat hadis itu Bukhari. Minum sedikit tapi bisa memberi minum seluruhnya orang-orang yang ada di Sufah. Itu daripada mukjizat Nabi. Itu yang berkah itu. Wahabi tak percaya berkah itu tu. Tak ada tu dah katanya. Karena memang mereka tak percaya, maka tidak Allah beri satu keberkahan itu. Alhamdulillah kita memang seperti itu. Kita baca riwayat-riwayat hadis, ada keberkahan itu dari baginda Nabi dan para awliya us-salihin. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mathalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Kamathalin nahri, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti perumpamaan nahrin, sungai. Jarin yang mengalir. Nahrin, sungai. Jarin yang mengalir. Ghamrin ala babi ahadikum, yang banyak di depan pintu rumah kamu. Pintu muka rumah awak kau ada sungai mengalir, banyak air mengalir itu. Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marat, mandi minhu daripadanya kulla yawmin, pada setiap hari 5 kali. Awak perumpamaan salat yang 5 waktu kita kerjakan itu perumpamaan ada sungai di depan rumah kita, 5 kali awak mandi dalam sehari. Bersih tak kira-kira? Bersih. Orang yang salat 5 waktu dalam sehari dan semalam, maka orang ini tidak lagi ada dosa pada dirinya. Baca hadis Nabi SAW. Salat, orang yang melakukan salat istighfar setelah selesai salat 3 kali, Allah ampuni dari waktu salat itu ke waktu salat berikutnya. Habis subuh kita istighfar 3 kali, Allah ampuni dari subuh ke zuhur. Habis zuhur nanti kita salat zuhur istighfar 3 kali, Allah ampuni sampai asar. Asar Allah ampuni. Jadi orang yang salat 5 waktu sama dia mandi 5 kali dalam sehari, bersih, tidak ada dosa sama sekali pada dirinya. Itulah kehebatan daripada agama kita Islam. Allah takdirkan kita Islam dan Allah bebankan kepada kita untuk melaksanakan salat. Jadi jangan tinggalkan salat ini. Karena kita ini dosa itu kalau semakin banyak dosa, maka nanti susah untuk membersihkannya. Ibarat dikatakan hadis Nabi itu, dosa itu sama seperti halnya besi. Besi yang bisa berkarat, hati kita seperti itu juga bisa berkarat. Besi bisa berkarat, hati bisa berkarat. Maka dilanjutkan oleh Nabi hadis itu, bagai apa yang membuat karatnya besi, dengan 1 kali melakukan maksiat mulai dia berkarat. Banyak lagi maksiat berkarat, dosa je lagi berkarat, dosa juga lagi berkarat, dosa juga lagi berkarat. Maka oleh karena itu kita banyak hari ini mementingkan fisik kita. Fisik yang di dalamnya banyak lemak, fisik yang di dalamnya sudah tak bagus lagi, diperbaiki, dipasang reng, dipasang apa segala macam. Tapi kita lupa bagaimana yang hakikatnya dengan dosa kita. Banyak dosa, apa solusi untuk mengikis? Apa solusi untuk membersihkan karat tadi? Ya mesti harus dibersihkan, mesti harus dibuang daripada karat itu agar nur masuk ke dalamnya. Maka oleh karena itu, masalul salawatil khams, perumpamaan orang yang salat 5 waktu itu seperti orang yang mandi, di depannya ada sungai yang dia mandi pada setiap hari 5 kali. Jadi kalau kita sudah salat 5 waktu dalam setiap harinya, berarti itu tanda bahwa termasuk kita orang yang meminimalisir dosa yang ada pada diri kita. Itu dia. Jadi jangan berkecil hati pula lagi.
Sebanyak apapun dosa kita, salat 5 waktu tidak kita tinggalkan, insya-Allah Allah beri peluang untuk kita untuk membersihkan dosa-dosa itu. Jadi dikikis dosa, dikikis dosa, dikikis dosa, dikikis dosa kita sehingga habislah dosa kita. Jadi tiangnya itu tuh salat saja. Kalau salat aman. Begitu. Tapi kalau tak salat tak bisa. Salat 5 waktu itulah yang paling penting. Amo salatnya Ustaz, cuma kadang ya dalam sehari itu tak cukup 5, kadang 4, kadang 3. Belum berarti itu. Ada orang dia salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, subuh tak salat. Ada orang, ada yang isya tak salat, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib salat, sama dengan tidak. Disebutkan di sini bahwa salawatul khams, salat 5 waktu. Begitu nih. Kemarin ada di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad kita baca, ada orang 2 kategori manusia yang boleh tidak disolatkan jenazahnya. Maksudnya Nabi tak mensolati jenazahnya. Bukan orang yang berhutang saja rupanya. Kita banyak berjumpa di hadis Nabi, orang yang tak membayar hutangnya itu yang tak disolatkan oleh Rasulullah. Ada lagi orangnya, siapa? Orang yang tak pernah kita melihatnya solat dan tak pernah melihatnya membayar zakat. Semayang tak pernah, sekalipun tak pernahnya nampak dapat semayang. Zakat pun tak pernah nampak oleh kita dia menunaikan zakat. Maka Nabi membolehkan orang ini untuk tidak disolatkan. Ya, dalam satu riwayat hadis ini. Begitulah dia. Maka perintah solat setelah sebelum perintah zakat. Aqimus salah wa itaiz zakah. Dirikan salat, berzakat. Tapi kalau ada orang yang tak nampak kita melaksanakan salat, tak pernah nampak oleh kita dia menunaikan zakat, orang ini boleh kita untuk tidak mensolatkan dalam riwayat hadis itu. Begitu nih. Itu daripada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Hadis yang terakhir daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena dia dan ayahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas. Nabi suka nama Abdullah, maka Nabi buat namanya nama Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud. Nabi suka. Sehingga anak Nabi pun ada namanya Abdullah. Nama yang di antara nama yang disukai Rasulullah nama Abdullah, karena nama ayah Nabi Abdullah. Maka Nabi buatlah nama anak Nabi pun Abdullah. Nama anak Nabi ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Ibrahim ini anak daripada Sayyidah Qibtiyah, perempuan Mesir, anak Raja Mesir, dinikahi oleh Nabi. Namanya Sayyidah Qibtiyah. Punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Ibrahim itulah banyak orang yang beranggapan itu nanti yang akan menggantikan kedudukan kemuliaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak. Ibrahim pun juga Allah panggil, Ibrahim pun juga sudah meninggal dunia, dan Nabi itu yang agak sedih Nabi dengan meninggalnya Ibrahim, karena Ibrahim sudah agak besar meninggal dunia. Menangis Nabi di atas kuburnya Ibrahim. Datang Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bukannya engkau mengajarkan kami tentang kesabaran ya Rasulullah? Bukannya engkau mengajarkan kepada kami tentang sabar? Tapi kenapa engkau menangis dengan meninggalnya anak engkau ya Rasulullah? Kata Abu Bakar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku bukan tak sabar hai Abu Bakar. Aku bukan tak sabar, tapi hati aku masih mencintai anakku. Jadi mencintai itu suatu perkara yang biasa. Maka menangis itu tanda seseorang cinta, bukan berarti tanda dia tak sabar. Jadi jangan nanti ada keluarga kita meninggal dunia menangis, dia keluarga itu sabar aja lah menangis itu tidak pas kalimatnya itu. Karena mahabbah itu dalam hati. Siapa yang tak merasa sedih, siapa yang tak merasa yang tak menangis ketika buah hati dipanggil oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi Abdullah diberi nama juga oleh Nabi anaknya dengan nama Abdullah. Kemudian para sahabat Nabi juga bernama dengan nama Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, karena dia dan ayahnya sahabat Nabi. Abdullah sahabat Nabi, Abbas sahabat Nabi. Abdullah ibni Abbas ini tempat bertanyanya sahabat ketika Nabi sudah meninggal dunia. Padahal usianya masih muda. Usianya masih muda, tapi dia orang alim. Alim, pintar. Maka disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh para sahabat yang lain, tidak ada yang mengetahui Al-Quran itu diturunkan kapan, diturunkan apa penyebabnya, diturunkan kepada siapa, kecuali yang lebih mengetahuinya itu adalah Abdullah bin Abbas. Jadi apa-apa orang bertanya ke Abdullah bin Abbas, macam mana Abdullah bin Abbas, macam mana, itu dia.
Abdullah bin Abbas ini pula lah pernah salat di penghujung waktu dikarenakan majlis ilmu. Di Makkah malah kejadiannya itu. Hadis dalam di mana? Hadis dan Tirmizi atau Sahih Ibnu Hibban. Zuhur dah masuk dah. Zuhur dah masuk. Tapi beliau masih mengajarkan tafsir. Beliau ngajar tafsir. Beliau memang Al-Quran, Al-Quran itu beliau yang lebih pakar tentang Al-Quran. Diturunkan Quran kapan, asbabun nuzulnya apa. Dah masuk zuhur. Beliau tetap juga. Orang waktulah masuk. Sampai dah nak hampir habis pula waktu zuhur lagi. Dah nak hampir masuk waktu asar lagi. Beliau masih juga memberikan taklim, memberikan pengajian itu. Ini bagi orang-orang yang nanti ini boleh jadi rujukan ini. Jangan pas masuk waktu diberhentikan ustaz sedang ceramah, itu tak ada adab itu. Abdullah bin Abbas lebih alim. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, sepupu Nabi, hidup di zaman Nabi, mengaji dengan Rasulullah. Abdullah bin Abbas pernah karena ilmu beliau salat zuhur di penghujung waktu. Dalam riwayat yang lain sudah habis bahkan waktu zuhur, baru beliau salat. Jadi ada yang protes ketika itu. Salat, salu. Ada yang dari belakang lah, tapi tidaklah tolak langsung lah. Salat. Ya kan ada jemaah awak kadang. Lah tu masuk waktu bunyi-bunyi lah tu. Ya kan ada jemaah kadang macam tu. Salat. Waktulah masuk. Salat kan dia. Jadi terdengar oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, siapa yang menyuruh salat aku tadi? Tak ada sanggup satu pun. Siapa yang menyuruh aku salat tadi? Kata Abdullah bin Abbas. Tak ada satu pun sahabat yang sanggup. Saya tidak ada. Siapa yang menyuruh saya salat? Kata Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kalian ajari aku tentang salat. Kata Abdullah bin Abbas, aku lebih dahulu melakukannya daripada kalian, dan aku melakukannya bersama orang yang Allah langsung perintahkan. Kata Abdullah bin Abbas. Maka dari dalil itulah para ulama membolehkan dengan adanya majlis ilmu dengan salat berjamaah, maka lebih didahulukan dengan majlis ilmunya. Menuntut ilmu fardu ain, salat berjamaah khilaf, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang fardu ain. Tapi ini yang lebih fardu ain. Bagaimana salat tanpa pakai ilmu? Tak boleh, takkan bisa. Maka itulah kalau dengan majlis ilmu, biarlah tak apa-apa agak lambat 10 minit, agak lambat 15 minit. Jangan dipaksa ustaz. Ikut dipaksa ustaz berhenti. Ustaz apa lu nama kalau semayang lalai katanya. La ilaha illallah. Ada itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ini karena tak faham ini, tak faham. Abdullah bin Abbas dia pernah dengan majlis ilmu, dengan sedang mengajarkan ilmu, agak dilambatkan untuk melaksanakan salat. Ini ada ni. Apa lu kau majlis ilmu apa semayang aja lalai gitu, semayang aja. Ni orang yang tak faham. Ni kalau kita lah faham, pernah siapa sahabat tu? Abdullah bin Abbas yang melakukan itu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas. Yaqul, berkata. Tapi alasannya cuma majlis ilmu ya, jangan nanti diperluas pula maknanya. Kalau sedang tergantung main domino atau riyajul lah, apa dah Abdullah bin Abbas macam itu ya dulunya, tak cocok tu dah. Atau sambil bercakap masuk waktu dipakailah dalil Abdullah bin Abbas. Itu tak bisa, itu tasahul namanya itu. Itu mempermudah-mudah dalam beragama, tak boleh. Allah pun marah ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min rajulin, tidak ada daripada seorang laki-laki, seseorang muslim yang mati kemudian disalati jenazahnya oleh 40 orang. Ni keutamaan mensalati jenazah. Kalau bisa sampai 40 orang hendaknya mensalati jenazah. Kalau lebih banyak lebih elok. 40 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 40 orang ini la yusyrikuna billahi syai'a, tidak pernah melakukan syirik, tidak sedang melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang 40 orang ini apa Allah beri? Illa syafa'ahumullahu fih, maka Allah beri pertolongan fihi padanya. Allah beri pertolongan. Siapa yang Allah beri pertolongan? Orang yang meninggal dunia. Jadi serancaknya, seloknya yang ikut salat
jenazah tu kalau bisa 40 orang. Ini berdasarkan hadis Imam Muslim ini. Jadi 40 orang, maka kumpulkan siapa sanak family ajak ni. Itu jenazah itu sudah dapat pertolongan, dapat syafa'ahumullah, Allah beri pertolongan pada jenazah ini. Itu dia, undang ni. Undang, kapan perlu ada pesantren dekat kampung itu, undang orang pesantren itu. Jemput orang pesantren itu untuk mensolati daripada jenazah itu. Ya, 40 rajulan yusallu alaihi, yang ikut salat. Itu, tapi yang 40 tadi orang yang tidak sedang melakukan syirik kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Itu dia. Dalam riwayat yang lain, mamin rajulin yusalli alaihi mi'ah illa ghufira lahu. Ada yang mengatakan 100, tapi dalam hadis sahih Muslim cuman dengan 40 orang saja itu sudah Allah tolong jenazahnya. Jadi oleh karena itu hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang bisa yang sudah meninggal dunia pun bisa kita tolong. Orang-orang yang sudah meninggal dunia pun masih bisa kita untuk membantunya. Cara membantunya dengan jumlah bilangan orang yang ikut mensolatinya. Tapi yang ikut mensolatinya itu adalah bukan orang-orang yang sedang melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita jangan risau amek leh. Tak usah risau kali dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Jangan risau, ada solusi yang Allah beri. Salat 5 waktu, banyak-banyak istighfar. Pas wak mati, sampaikan ke orang, kalau bisa ikut yo besok salat jenazah hamboyon. Kalau bisa besok ikut yo salat jenazah hamboyon. Itu bagian daripada tanda-tanda Allah pun mengampuni daripada dosa kita. Imam Ahmad bin Hanbal itu tak henti-hentinya orang mensolatinya. Saya dapat kisah itu dalam tabaqat Syafi'iyah disebutkan meninggal beliau itu di waktu pagi. Meninggal di waktu pagi di penjara, karena Imam Ahmad bin Hanbal penjara. Meninggal di waktu pagi itu baru bisa dikuburkan itu waktu habis salat maghrib. Kenapa? Karena orang ramai mensolati beliau. Berganti-ganti, penuh masjid, keluar, masuk lagi grup baru, solat. Habis tu keluar lagi, masuk lagi grup baru, solat, keluar lagi, berganti-gantian. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i yang hafal hadis terbanyak di dunia. Mi'ata alfa ahadis. Hafal beliau hadis itu 1 juta hadis. 1 juta hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Meninggal di penjara karena difitnah di zaman penguasa zalim ketika itu. Jadi difitnah, kemudian dipenjara. Akhirnya dipenjara. Ketika dalam penjara itulah semua pakaian tidak ada lagi kecuali izar, kain sarung yang tergantung di badan. Kain sarung yang tergantung di badan itu karena darah sudah banyak, dicambuk, darah banyak mengalir. Kain sarung tadi terlepas dia ke bawah, tapi tetap naik sendiri dia ke atas. Bukan dinaikkan, itu karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Tangan diikat. Orang-orang ingin menghinakan, para musuh ingin menghinakan Imam Ahmad bin Hanbal. Tangan diikat. Baju tak ada lagi, yang ada cuma kain sarung saja lagi. Kain sarung yang ada, dipukul-pukul. Nah, turun kain sarung ini, kita baca dalam tabaqat itu, ketika turun kain sarung ini cepat naik ke atas kembali. Allah tidak izinkan para musuh untuk melihat kemaluan daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Sampai hari ini boleh dikatakan hari ini di dunia mazhab yang terbanyak orang mengamalkan mungkin mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhabnya Imam Abi Hanifah. Mazhab Syafi'i bagian kita Asia saja. Itu mazhab Syafi'i. Kalau bagian daerah Tan sana, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, itu Hanafi yang lebih banyak dibandingkan dengan Hambali. Tapi kedua tu Hambali, Maliki, baru kita Syafi'i. Begitu dia. Syafi'i di bagian kita ni lah Asia ni, kita mazhab Syafi'i. Taib, hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.